Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qada'ul fawaid. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia bersabda, Nabi Allah atau Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa untuk melaksanakan salat atau menunaikan sebuah salat, au nama anha, atau ketiduran dari sebuah pelaksanaan salat, fakaffaratuha, maka kafaratnya atau balasannya atau tebusannya an yusalliyaha idza dzakaraha, yaitu orang tersebut menunaikan salat, langsung melaksanakan salat ketika dia ingat dari lupanya atau ketika dia bangun dari tidurnya. Dua perkara seperti tersebut dalam hadis ini, yaitu orang yang lupa untuk melaksanakan sholat atau ketiduran untuk melaksanakan sebuah sholat, maka di dalam syara' atau di dalam Islam, seseorang dianjurkan atau diharuskan untuk melaksanakan sholat tersebut ketika dia ingat langsung, walaupun mungkin sudah keluar dari waktu sholat. Dia laksanakan ketika ingat, langsung dia bangkit dan menunaikan sholat yang terlewatkan tersebut karena lupa. Tapi lupa, betul-betul lupa, bukan lupa karena kesengajaan mengundur-mundur waktu sholat. Karena ada sebagian orang yang suka mengundur-mundur waktu sholat. Nanti sebentar, masih tanggung. Sedikit lagi saya mau kerjakan. Saya mau lakukan itu dulu. Padahal memungkinkan bagi dirinya untuk mendahulukan sholat tersebut dan menanggalkan pekerjaan yang sedang dia kerjakan walau sebentar dan beberapa menit, ya kan? Beberapa menit sih. Pekerjaan tersebut yang kita katakan tanggung itu kita tinggalkan paling sebentar, 5 menit atau lebih dari 1 jam, kan tidak, untuk melaksanakan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sengaja mundur sampai akhirnya lupa. Atau mungkin ketiduran. Tidur yang betul-betul ketiduran. Seorang capek dari pekerjaan misalnya, kemudian tidak mendengar suara azan, atau bahkan saking capeknya beker atau ya kan pengeras suara atau HP yang dia pasang, memang sudah pasang, memang tidak terdengar sama sekali betul-betul, atau tidak ada yang membangunkannya, maka begitu bangun langsung dia melaksanakan sholat. Tapi jangan jadi ini sebagai
lagu lama atau lagu kebangsaan orang tersebut. Tiap hari sholatnya jam 8. Terus menjadikan alasan, lah kan kalau ketiduran sholatnya ketika bangun. Itu sih bukan, ya kan, bukan lupa atau bukan karena ketiduran, tapi karena apa? Kenapa Pak Mulisin? Kesengajaan. Atau memang malas. Atau memang sudah dengar tapi lanjut dikit lah lagi. Biasanya seringnya kayak gitu. Waktu yang mungkin tinggal 5 atau 10 menit lagi, ya kan, seakan-akan terasa sesuatu yang panjang ketika kita lagi ngantuk. Tahu-tahu 12. Dan Rasulullah SAW pernah ceritakan dalam sebuah hadis, pernah ketiduran dalam sholatnya untuk menunaikan sebuah sholat, yaitu waktu itu sholat subuh. Dan ketika itu dalam keadaan Rasulullah dalam perjalanan jihad beliau SAW bersama para sahabatnya, kecapean yang betul-betul dihadapi oleh Rasulullah SAW. Antum lihat perangnya orang zaman dahulu, berangkatnya jalan kaki, naik kuda, ya kan? Dan perangnya itu langsung berhadapan, pacok-pacokan, ya kan? Kan seperti itu perangnya orang dulu. Jadi putus tangan di depannya. Kalau sekarang kan nggak dari jauh, belum, udah, iya kan? Ini perangnya orang dahulu. Kecapean, ketiduran, sampai tidak dibangunkan Rasulullah SAW ketika itu kecuali oleh terik panasnya matahari yang menyengat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bangun, setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah rawatib sebelum sholat subuh. Kemudian setelah itu sholat subuh 2 rakaat ketika itu beliau SAW. Tapi itu kita bisa lihat 1 kali dalam seumur hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nggak salah, wallahu alam. Yang saya ketahui cuma 1 kali itu, bukan kayak kita tiap hari selalu lewat seperti itu. Kalau memang betul-betul kita lupa atau betul-betul, iya kan, karena kita ketiduran, tidak ada yang membangunkan, tidak dengar sama sekali, maka baru ketika itu hujjah hadis ini bisa berjalan, yaitu kita laksanakan ketika ingat atau ketika kita langsung bangun dari tidur. Hal yaqdi man taraka shalah amdan hatta kharaja waqtaha. Sebelumnya pernah kita belajar, ya kan, atau 2 minggu yang lalu, dosa seseorang yang suka mengakhirkan sholatnya. Kesempatan bagi dia terbuka untuk melaksanakan sholat secepat mungkin, dan itu merupakan sebaik-baik amal dalam Islam. Di antaranya dalam sebuah sabda Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ayul amali al-afdal, apa amalan yang paling baik? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, tidak mundur-mundur. Dan di sini dijelaskan ithmu man akharaha ilal isfirar. Dosa orang yang suka mengakhirkan sholatnya, khususnya sholat asar di sini, sampai langit itu kelihatan merah. Baru ketika itu, ya kan, kata orang daerah kita, pencolotan atau pencilakan ngejar waktu. Padahal ketika di depan waktu tadi ada kesempatan bagi dia. Dalam sebuah hadis dari Anas dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafik. Itulah model salatnya orang munafik. Kenapa? Yajlisu yuraqibus syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalilan. Itulah contoh sholatnya orang munafik. Kenapa? Dia nunggu
nunggu-nunggu atau mengintai terbenamnya matahari. Masih terang, masih kelihatan mataharinya. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari sudah berada di dua tanduk syaitan, sudah mulai memerah warnanya dan bahkan hampir tenggelam. Qama fanaqaraha arba'an, dia loncat berdiri melaksanakan sholat 4 rakaat. Di sini disebutkan dengan kalimat naqara. Naqara itu apa maksudnya? Mematuk. Kayak ayam makan itu tuk tuk tuk, atau burung pelatuk. Dalam film McDonald itu ya kan, bisa kayak gergaji itu. Nah itu model sholatnya kayak gitu. Fanaqaraha arba'an, ya kan, seperti ayam yang makan atau burung pelatuk tersebut, la yadhkurullaha illa qalilan, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, diseret-seret. Cepat-cepat sebelum maghrib, Allah, alhamdulillah, amin. Tahu-tahu udah loncat amin, langsung baca ayat lagi. Cepat, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar, maghrib, alhamdulillah, belum, masih alhamdulillah. Dan ini sering kita dapatkan seperti itu. Kemudian hal yaqdi man taraka shalah amdan hatta kharaja waqtaha, apakah orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, ya kan, meninggalkan sholat dengan secara sengaja, apakah boleh baginya untuk mengqadha sholatnya tersebut walaupun sudah keluar dari waktunya? Nah, ini pertanyaan, bisa nggak meninggalkan sholat dengan secara sengaja? Kayak tadi modelnya, sampai akhirnya maghrib, ya Allah belum sholat, sengaja dia ngundur-ngundur. Apakah bisa orang-orang yang model seperti ini mengqadha sholatnya yang dia lakukan dengan secara kesengajaan? Kalau tadi dalam hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Anas, memang betul-betul lupa atau ketiduran. Nah sekarang ini permasalahannya sengaja dia tinggalkan sholat tersebut. Maka qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm rahimahullah fil Muhalla, dalam bukunya Al-Muhalla juz kedua halaman 235, innallaha ta'ala ja'ala likulli salati fardhin waqtan mahdud at-tarfain. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, ja'ala likulli salati fardhin waqtan mahdudat tarfain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada setiap sholat batasan-batasan waktu yang telah jelas dari kedua sisinya. Artinya kapan masuk waktunya untuk melaksanakan sebuah sholat dan kapan keluar sholat tersebut dari batas waktu yang telah ditentukan, kata Ibnu Hazm. Yadkhulu fi hinin mahdud, sholat tersebut, ya kan, masuk dengan batasan waktu yang jelas. Wa yubtilu fi waqtin mahdud, dan menjadi batal, tidak sah bagi seseorang untuk Waalaikumsalam melaksanakan sebuah sholat tersebut, ya kan, apabila keluar dari waktu yang telah ditentukan. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Maka tidak ada perbedaan sama sekali bagi orang-orang yang sholat atau menunaikan sholat sebelum masuknya waktu sholat tersebut atau setelah keluarnya waktu sholat tersebut. Orang mau melaksanakan sholat sebelum datang waktunya sholat, bisa diterima sholatnya? Tidak bisa. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja sampai keluar dari waktunya, maka sholatnya pun tidak dianggap sah
seperti orang yang melaksanakan sholat sebelum waktunya. Lianna kilaihima shalla fi ghairil waqt, karena dua-duanya sama ketentuannya, sholat bukan pada waktunya. Wa idzan fa innal qadha ijabu syar'in. Ingat, permasalahan qadha, orang kan kadang-kadang gampangan, oh ini qadhanya kayak gini, oh ini qadhanya kayak gitu. Ingat, permasalahan qadha, mengganti sebuah peribadahan, atau istilah badal menggantikan sebuah peribadahan di dalam Islam itu adalah merupakan kewajiban syara, kewajiban syariat, aturan syariat, yang artinya adalah peribadahan. Wa syara' la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, syariat itu sebuah aturan yang tidak boleh datang, tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dilegalkan dari selain Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu sifatnya tauqifi. Apa arti tauqifi? Ketentuannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang datang dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada utusannya, duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan kepada umat manusia. Walau kana al-qadha wajiban 'ala al-'amid li tarki shalah hatta kharaja waqtaha lamma aghfala Allah taala wala rasulahu sallallahu alaihi wasallam dzalik. Kalau memang yang namanya qadha itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya, itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang ada, maka tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan lalai tentang perkara tersebut. Pasti akan memperingatkan, memberikan aturan, tata cara bagi hamba-hambanya untuk bagaimana melaksanakan atau mengqadha sholat tersebut. Wala nasiyah, dan Allah ataupun Rasulnya tidak mungkin akan lupa. Wala ta'ammada i'natina bitarki bayanihi, dan tidak mungkin, ya kan, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan atau sengaja tidak memberikan, ya kan, keterangan kepada kita. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat lupa. Wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an was sunnah fahiya batil. Maka ingat kaidah mulia di dalam Islam, setiap syariat, ibadah, aturan amal soleh, ketaatan yang tidak ada petunjuknya, tuntunannya, dalil atau argumennya dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW, fahiya batil, maka itu adalah batil, tidak benar. Artinya apa? Seseorang tersebut sedang melakukan sebuah aturan di luar jalur ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya orang tersebut sedang melakukan perbuatan bid'ah seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ibadahnya tidak akan dianggap sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti sering kita jelaskan bahwa ibadah seseorang hamba, ya kan, ketaatan seorang hamba atau amal soleh seorang hamba tidak akan dianggap sah, diterima di sisi Allah atau mendapatkan balasan dari Allah dengan pahala, kecuali apabila di dalam pelaksanaannya terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ibadah tersebut ditunaikan dengan secara ikhlas karena Allah dan untuk Allah semata.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sungguhnya mereka tidaklah diperintahkan, ya kan, untuk beragama kecuali dengan secara ikhlas, mempersembahkan ketaatan ibadahnya karena Allah dan untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah, menunaikan ketentuan agama sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah telah memperingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak pernah aku contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-adakan sebuah urusan baru dalam agama ini yang tidak pernah aku contohkan, maka tertolak. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru yang diberi label atau di atas namakan bahwasanya ini adalah bagian dari agama, padahal dia bukan sama sekali bagian dari agama Islam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu pasti sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah. Jadi dalam Islam kita tidak melaksanakan ketaatan beribadah kecuali sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-awqat allati nuhiya 'anis salati fiha. Ada waktu-waktu, satu hari 24 jam. Dalam 24 jam ini ada waktu-waktu yang dilarang seseorang untuk melakukan sholat di dalamnya. Ketika datang waktu tersebut, maka hukumnya haram bagi seseorang untuk melaksanakan sholat, karena itu adalah merupakan waktu larangan. Dalam sebuah hadis dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana." Ada 3 waktu yang dahulu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat di dalamnya atau mengebumikan atau mengkubur mayit-mayit kami atau orang-orang yang wafat di antara kami. Ada 3 waktu ini yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat di dalamnya, atau mengebumikan atau mengkebumikan, ya kan, jasad atau mengkubur jasad orang-orang yang wafat di antara kita. Yang pertama, hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari itu mulai terbit, iya kan, sampai matahari tersebut kelihatan tinggi dan pancaran mataharinya sudah mulai dirasakan panasnya, dimana ketika itu masuk waktu pelaksanaan sholat duha. Jadi ketika mulai terbit matahari, bolanya itu mulai tampak lingkaran bola mataharinya, itu adalah merupakan waktu larangan. Terus itu berlangsung sampai dia terbit secara sempurna, bola lingkarannya terlihat dan tampak. Baru setelah itu boleh kita melaksanakan sholat. Kemudian hina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tamila syams. Ketika matahari itu berada tepat di tengah-tengah kita,
ketika matahari berada tepat di tengah-tengah kita. Tarik garis lurus seperti itu. Sampai mulai melenceng, sampai mulai tergelincir. Yang dengan tergelincirnya matahari ini atau mulai tergelincirnya adalah merupakan tanda masuknya waktu sholat zuhur. Wahina tadayyafa syamsu lil ghurub hatta taghrub. Dan ketika matahari itu sudah mulai terbenam, sudah mulai tampak merah itu, kalau antum di pinggiran pantai kelihatan seperti mataharinya mau dicelupin ke dalam lautan, mulai masuk itu dan sudah kelihatan merah. Begitu mulai masuk dan tenggelam, itu adalah waktu larangan sampai betul-betul tenggelam dan tidak terlihat lingkaran bolanya. Ini waktu ketiga dari larangan seseorang untuk melaksanakan sholat. Ini dalam hadis sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi 'anis salati fi hadhihi al-awqat biqaulihi li Amr ibnu Abbasah. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis lain tentang sebab ilat mengapa pada waktu-waktu ini dilarang seseorang untuk melaksanakan sholat. Seperti beliau sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis kepada Amr ibn Abbasah, "Shalli salat as-subh thumma aqsir anis salat hatta tatlu asy-syams hatta tartafi." Kata Rasulullah, salatlah kalian salat subuh, kemudian setelah salat subuh ini tahan, berhenti, jangan laksanakan salat sampai matahari terbit secara jelas, bola lingkarannya jelas, pancaran cahayanya sudah mulai tampak, ya kan, siangnya atau terang benderangnya sudah mulai kelihatan seperti ini. Fa innaha tatla'u hina tatla'u baina qarnai syaitan. Karena matahari tersebut tampil atau terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu, ketika mulai terbitnya itu, ya kan, terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu para orang-orang kafir, khususnya kaum pagan, penyembah matahari, itu mereka melakukan ritual penyembahan mereka, di mana dijelaskan, ya kan, bahwasanya maksud dua tanduk syaitan itu ketika mereka orang-orang para manusia ini menjadikan sesembahan selain Allah ini, mereka melakukan ritual mereka. Iblis dengan kedua tanduknya berdiri, ya kan, di hadapan mereka, dan di belakangnya adalah matahari. Nah, seakan-akan matahari itu terbit ataupun tenggelam dari dua tanduknya. Seperti kalau kita pasang dua tanduk kayak gini, terus kita berdiri, dan seakan-akan menutupi orang-orang yang lainnya, seakan-akan itu matahari terbit dari kedua tanduk tersebut. Itu maksudnya. Dengan merasa bangga ketika berhasil menyesatkan orang-orang tersebut untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum pagan ini, mereka legalkan ya di mana-mana. Makanya untuk melihat biasanya perusahaan-perusahaan besar milik mereka yang mayoritas dikuasai oleh orang-orang Zionis, orang Yahudi, itu gambarnya piramid. Untuk melihat perusahaan-perusahaan besar itu banyak gambarnya piramid, terus nanti ada matanya kelihatan, terus
di sekitar mata seperti ada pancaran sinar matahari. Terus mereka simbolnya, ya kan, kayak gini nih, seperti dua tanduk, ya kan. Makanya ketika ngesleng dan ketika apa ngerok, ya kan, metal, ya kan, karena ini lagunya setan. Ya. Dan lambangnya seperti ini. Ini lambang. Artinya apa? Dua tanduk setan. Ya kan? Maco bukan gini. Dua tanduk setan. Seperti itu. Kemudian summa sholli fa inna sholata masyhudah mahdhurah. Kemudian setelah itu nggak apa-apa sholat, karena sholatmu, ya kan, dipersaksikan, ya kan, dan diperbolehkan pada waktu tersebut. Hatta yastaqilla dhilla birrumh, sampai matahari itu berada di tengah-tengah seperti tombak yang ditancapkan lurus. Kemudian setelah itu aksir, tahan, jangan sholat dulu, ya kan. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena ketika itu adalah merupakan apa, panas bara jahanam, ya kan. Dan antum bisa lihat bagaimana panasnya ketika musim panas di Saudi ini khususnya, yang menyengat, ya kan. Fa idza aqbala al-fai fasalli fa inna salata masyhudah mahdhurah hatta tusallil asr. Apabila matahari itu sudah tergelincir, maka sholatlah, karena sholat tersebut, ya kan, diperbolehkan dan dipersaksikan. Thumma aksir anis salah hatta taghrub asy-syams. Kemudian tahan, jangan sholat ketika matahari akan tenggelam, sampai betul-betul tenggelam. Fa innaha taghrubu baina qarnay syaitan, karena ketika itu matahari tenggelam di antara dua tanduk setan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar, dan ketika itu orang-orang kafir melakukan kegiatan ritual penyembahan mereka. Untuk melihat, makanya Lia Eden itu nabi perempuan yang dari Indonesia, dan kemarin sudah keluar lagi aliran baru di Indonesia yang minta dilegalkan. Sampai akhirnya majelis ulama di daerah Tulungagung karena masalah tersebut kewalahan dan menyerahkan kepada majelis ulama pusat, karena mereka minta diakui sebagai agama tersendiri, ya kan, yang diperbolehkan. Seperti Kristen juga diakui, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Nah, kami pun, ya kan, minta diakui. Dan aliran ini sebenarnya adalah merupakan aliran sempalan dari aliran Syiah. Kiblatnya itu ke sebuah gunung di Israel atau di Tel Aviv. Seperti itu. Namanya aliran Bahaiyah. Ini adalah merupakan salah satu aliran yang seperti Ahmadiyah. Sama, sudah keluar dari jalur dan batas keislaman. Dan negara kita adalah merupakan negara yang subur, ya, untuk salah aliran-aliran sesat kayak gitu, subur banget, dan orangnya gampang terima, ya kan? Apa karena kurang pendidikan atau apa? Ya tidak juga. Kalau mau kita katakan, ya kan, orang Indonesia pintar-pintar, iya kan, orang-orang Indonesia pintar-pintar, iya kan. Kalau yang pintar, iya kan, kadang amanatnya nggak ada. Nah, ini sebab sesatnya itu kadang-kadang karena amanat yang tidak ada. Dia tahu yang benar, atau iya kan, tidak didasari dengan akidah yang kuat. Makanya gampang gelewang. Ini permasalahan, ya kan, yang dihadapi oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena mayoritas akidah yang tersebar dalam masyarakat kita
ya imma orang tersebut tidak punya akidah sama sekali, dasar fondasi agama Islam yang kuat, yang bisa menjadikan istilahnya apa, filter atau penyanggah bagi bangunan agamanya, seperti itu, atau blong sama sekali, ngeblong, cuma tertulis Islam tok dalam KTP. Makanya gampang diombang-ambingkan oleh arus kesesatan. Antum lihat, dari kecil kita sekolah, dari mulai TK sampai SMA, pelajaran agama apa yang kita dapatkan? Dan kita pun belajar cuma seminggu 2 jam pelajaran agama. Yang kita pelajari agama dan akidahnya aliran Asy'ariyah yang memiliki keyakinan pembatasan nama-nama dan sifat-sifat Allah menjadi 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsih, yang tidak sama sekali pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita pelajari. Makanya kalau suruh melakukan praktek-praktek yang berbau perbuatan syirik, paling cepat, paling banter. Atau kalau suruh lari di belakangnya para dukun, ya paling cepat. Kenapa? Minta sama dukun langsung jadi, minta sama Allah nggak datang-datang. Kenapa? Akidah kita yang lemah. Akidah umat Islam Indonesia yang sangat-sangat lemah sekali. Karena memang kita dari kecil terdidik, iya kan, dengan sesuatu yang belum lagi cerita-cerita khurafat yang tersebar dalam masyarakat, yang memang kita tumbuh dari kecil dengan seperti itu. Antum melihat seperti yang saya jelaskan di Saudi sini, walaupun orangnya atos-atos atau apa, anak kecil Saudi kan kalau kita pegang, kalau kayak Indonesia, kayak anak kecil Indonesia kita pegang kan kayak kucing, nurut kayak gitu. Anak kecil sini kan kita pegang, kantong langsung mentolos ya. Itu memang tabiat mereka, modelnya seperti itu memang. Ya kan? Ya kalau kita lihat gedenya kayak bapak-bapaknya sekarang ini. Ya memang itu tabiat dasar manusia yang memang Allah ciptakan, modelnya memang seperti itu. Ya kan? Tapi dari sisi, iya kan, kalau kita mau lihat, antum lihat anak Saudi bawa kecil, iya kan, tujuh itu kuburan, nggak bakal takut. Malah dia tanya mana setannya, nggak takut. Tapi coba anak kecil kita lewat di depan kuburan, mingslep ngusek tempat ya kan, apa ya kan, takut. Karena memang dari kecil, dan kita pun merasakan terdidik dengan cerita-cerita yang khurafat. Awas kunang-kunang kukunya, ya kan, mayit yang pada bangun keluyuran karo malam ya kan. Tapi orang sini hatta masih kecil mereka udah tahu orang mati nggak bakal bangun lagi, ya gitu. Jangan motong kuku nanti umurnya pendek. Kita pun masih kecil kan ketakutan kamu motong kuku malam-malam nanti cepat mati, ya kan. Ini yang biasa kita dapatkan dari kecil. Makanya akhirnya dasar pendidikan akidahnya pun berbeda, dan banyak masyarakat kita diombang-ambingkan oleh arus. Dan kadang kita melihat sosok seorang muslim tapi tidak kita dapatkan keislaman sedikit pun dari mereka. Pernah beberapa waktu saya bawakan sebuah cerita, dan orang barat itu tahu loh, ya kan. Ketika waktu itu pernah paman saya cerita, ketika diutus ke Inggris oleh perusahaannya, dan ketika itu diutus 2 orang, paman dan temannya.
Dua-duanya muslim semua. Suatu saat dalam rapat-rapat kan mereka mesti menyediakan minuman keras atau apa gitu di negara barat. Iya kan? Dan antum bisa lihat, iya kan? Basic orang yang mempunyai agama yang kuat dan tumbuh dari keluarga, ini pentingnya, yang memiliki latar belakang keagamaan kuat dengan yang lepas sama sekali. Anak tuh kayak digabur, kayak apa? Burung merpati, udah. Walau bapaknya pernah kenal ngajarin dia agama atau apa sama-sama sekali. Suatu saat setiap sholat itu mesti diketok. Setiap mau rapat itu diketok. Suatu saat paman waktu itu pas sholat nggak ngunci pintu, hanya diketok, pintunya buka. Dilihat oleh orang-orang bule, ada apa? Ini orang lagi ngapain? Jengking, naik turun. Ayo dipanggilin semua orang-orang. Terus dia sholat ngerasakan di belakang kok banyak orang yang, ya kan, umat sumis tuh, ya kan, seperti ada orang banyak berkumpul di belakang dia. Ketika salam selesai, keprok, tepuk tangan semua, kayak sebuah tontonan gitu. Itu lagi ngapain? Ya kan, saya lagi sholat nyembah Tuhan saya. Oh, kamu masih percaya adanya Tuhan? Iya, saya percaya. Udah, pas nanti di acara itu disediakan mau whisky nggak mau. Mau apa? Mau yang ini enggak. Terus apa? Coca-Cola, ya Coca-Cola aja. Seperti itu. Kamu berarti enggak minum minuman keras, juga enggak main perempuan ya. Langsung mereka ngomong kayak gitu. Iya. Saya tidak mendatangi kecuali apa yang dihalalkan bagi saya, itu istri saya. Atau orang bulenya, masih ada orang di zaman ini hidup kayak kamu. Iya kan? Karena harusnya orang-orang yang hidup model kayak kamu itu cuma malaikat. Jawab gitu. Tapi saya melihat perbedaan. Kamu kan muslim ya? Iya. Ini juga muslim ini satunya. Tapi dia doyan semua. Kamu dan temannya itu mukanya merah berubah ya kan? Ya itu apa bedanya, ini muslim, ini muslim. Iya kan? Tapi kamu dilarang semua, tapi kalau ini lepas sudah. Kata orang bulenya sendiri. Iya kan? Kita minum, dia ikut minum. Kita main perempuan, dia ikut main perempuan. Nah makanya, ketika anak itu tumbuh dari basic keluarga yang beragama, orang tuanya sejak dini memperkenalkan agama kepadanya, maka insya Allah dia pun akan tumbuh dengan basic pengetahuan, ya kan? Ya tadi yang menjadikan anak tersebut jadi filter. Nah ketika kita melepaskan anak-anak kita untuk kuliah, melepaskan anak-anak kita untuk pergi ke tempat mana saja, maka kita sudah tanamkan kepada diri anak tersebut, ittaqillaha haitsuma kun. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sekarang bapak nggak ngelihat apa yang diperlakukan oleh kamu, apa yang ingat? Allah melihat kamu. Ketaatan kamu kepada saya adalah modal utama ketaatan anak-anakmu kepadamu. Maka ketika itu anak pun akan punya basic. Mau ulang? Ya Allah, nggak boleh. Dalam agama, oh ini yang baik, laksanakan. Oh ini yang jelek, mundur. Karena dia takut, bukan karena takut ingin dilihat oleh bapaknya saja, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nggak punya. Melihat bapaknya ya kan, korupsi dari kecil pun makan uang korupsi, nanti dia jadi pejabat lagi ya, ikut melanjutkan ya kan, kerajaan korupsi bapaknya, terus nggak berhenti. Makanya udah mendarah daging dalam masyarakat kita. Kemudian wa istathna min hadan nahi zamanun wa makan. Ada perkecualian dalam waktu-waktu, ya kan? Ada perkecualian dalam waktu-waktu pelaksanaan sholat ini
ya kan, yang terbagi menjadi dua, yang masih diperbolehkan di situ untuk kita melaksanakan sholat, walaupun di waktu-waktu larangan. Boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat, yaitu pengecualian secara zaman, waktu, atau pengecualian secara tempat, di mana ketika bertemu dengan waktu tersebut, walaupun waktunya adalah waktu larangan, tetap masih kita boleh melaksanakan sholat. Atau ketika bertemu dengan tempat tersebut, maka tetap walaupun bertepatan dengan waktu larangan, kita tetap boleh melaksanakan sholat tersebut. Tapi hukum asalnya tadi, ketika terbit matahari, terbenam matahari, sampai terbenam secara keseluruhan ataupun terbit secara keseluruhan, ini adalah waktu larangan, dan ketika matahari tepat berada di tengah-tengah kita atau tarik lurus, kecuali secara waktu. Amma zaman fa indal istiwa yaumul jum'ah, di antaranya ketika matahari itu berada di tengah-tengah tadi, kan larangan ini, kecuali pada hari Jumat. Kecuali pada hari Jumat. Antum masuk masjid misalnya pada hari Jumat, pas jam 12 tepat, misalnya matahari pas di tengah-tengah. Ketika itu antum langsung sebelum duduk langsung melaksanakan sholat 2 rakaat, maka itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini sholat tahiyatul masjid termasuk bentuk sholat-sholat yang dikatakan sebagai dawatil asbab. Ada sebabnya. Sebab Anda melaksanakan sholat tersebut adalah ketika Anda masuk masjid. Nah, ketika Anda masuk masjid di waktu larangan pun tetap Anda melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah sholat menunggu imam. Ada namanya sholat menunggu imam. Anda misalnya datang jam 11 masuk ke masjid. Pada hari Jumat masuk jam 11. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat 2 rakaat lagi, salam, 2 rakaat lagi, salam, 2 rakaat lagi, salam. Sampai batas akhirnya kapan? Imam datang. Ketika imam datang berhenti. Nah, ketika masuk dari jam 11 ini dan sholat tidak berhenti 2 sampai imam masuk, mesti kan ketemu pas matahari berada di tengah. Maka ketika itu pun tetap kita melaksanakan sholat tidak apa-apa pada waktu tersebut, ya kan? Dan batasnya sholat ini adalah dari mulai Anda masuk masjid sampai batas akhirnya sebelum imam itu ketika imam itu datang, maka kita berhenti melaksanakan sholat. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah mandi seseorang hamba pada hari Jumat, fayatatahhar mastata'a min tuhur, kemudian dia mensucikan diri semampunya, wa yudahhinu min duhun, kemudian meminyaki rambutnya, au yamussa min tibi baitihi, kemudian dia memakai wewangian yang ada di rumahnya, thumma yakhruju fala yufarriq baina itsnain, kemudian pergi ke masjid. Ketika masuk ke masjid itu tidak memecah barisan orang atau orang yang sedang duduk karena udah penuh. Maaf mas, geser mas, untuk cari tempat duduk. Artinya tempat itu masih lengang, masih kosong. Bukan, ya kan, datang terakhir, udah datangnya terakhir loncat-loncat, kepala orang diloncatin semua. Woyo, datangnya terakhir pinginnya paling depan dan ganggu orang lagi. Dia datang terakhir, di mana dia dapat, ya kan, dia duduk. Dan orang yang datang pertama pun, ya kan, banyak, ya kan, koreksi bagi orang-orang kita. Ketika kita datang pertama, jangan yang kita cari yang paling belakang. Sering kita lihat gitu loh. Orang-orang kita begitu masuk masjid, ya kan, buat yang paling dikejar, jujur di belakang masjid semua itu, merenteng sendehan. Orang-orang kita semua ini. Dan itu adalah merupakan sejelek-jelek soft dan barisan. Itu aturannya untuk perempuan. Kalau perempuan masuk masjid, soft yang paling baik yang paling belakang. Jadi kalau perempuan itu, ya kan, ngisi softnya itu dari mana? Dari belakang, maju ke depan. Ini kalau perempuan.
Jadi begitu masuk masjid, shaf yang pertama di situ belakang, maju sampai depan. Yang paling jelek yang paling depan kalau perempuan, yang paling baik yang paling belakang. Tapi laki-laki yang paling mulia yang paling depan, ya kan? Tapi kita malah kebalikannya, jejer semua di belakang. Jadi kebiasaan di Indonesia itu dibawa ke sini dan tidak mau dirubah. Ada yang alasan malu lah, ada yang alasan pingin nyendeh lah, ya kan? Yang paling sholat dilaksanakan berapa menit? Masa harus selalu nyendeh? Ya kan, di kamar bisa sendehan semau kita, sebisa kita. Kemudian tsumma yusalli maka tabalahu, kemudian melaksanakan sholat sebisanya dan semampunya. Ini yang dinamakan sebagai sholat menunggu imam. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Batas akhirnya sampai imam keluar. Tsumma yansib idza takallama al-imam, kemudian diam ketika imam sudah mulai berbicara untuk berkhutbah. Diam, tidak ngobrol sendiri. Karena haram hukumnya, tidak boleh. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, atau dihapus dosanya antara Jumat yang ini dengan Jumat yang lalu. Tapi itu tadi syaratnya. Datang ke masjidnya itu badri, pakai pakaian yang terbaik, minyak wangi, ya kan, rambutnya klimis, mau ngadep siapa? Allah. Kemudian masuk ke masjid masih kosong, bisa cari tempat dan duduk di shaf yang paling depan dan yang terdepan. Maka apa janji Rasulullah dalam hadis ini? Allah akan ampuni dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lalu. Fanadabahu ila salatin ma kutiba lahu, kemudian di sini disunahkan untuk melaksanakan sholat yang dia mampu, yaitu sholat apa tadi, menunggu imam. Kemudian wa ammal makan, adapun tempat adalah fa Makkah zadallahu ta'ala tasyrifan wa ta'dhim, di Makkah, ya kan, fala takrah as-shalah fiha syai'un min hadhil awqat, ya, kecuali di Mekah, ya kan. Maka kalau kita mau melaksanakan sholat, ya kan, kalau di Mekah walaupun di waktu-waktu larangan pun tidak apa-apa, karena ini khusus bagi Mekah. Tapi kalau di luar Mekah gak boleh. Misalnya Anda mau melaksanakan sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bagaimana? Ya kan? Ya Allah, daripada nganggur kayak gini, wudhu. Terus kita langsung Allahu Akbar, sholat sunnah 2 rakaat, salam 2 rakaat lagi, salam 2 rakaat lagi. Selama, ya kan, belum masuk waktu larangan, terus itu. Habis sholat subuh misalnya, ya kan, matahari udah terbit, tampak, antum sholat 2 rakaat terus, nggak berhenti. 2 sampai mau zuhur. Begitu mau zuhur berhenti. Karena mau masuk waktu larangan. Kemudian habis zuhur, fadol. Mutlak ini. 2 sampai mau masuk, ya kan? Sampai mau masuk sholat asar, dan habis sholat asar tahan. Tapi kalau di Mekah alatul. Ini khusus bagi Mekah. Tapi di luar selain Mekah tidak boleh. Ya kan, seperti di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, ya Bani Abdul Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Janganlah kalian melarang seorang pun untuk bertawaf di rumahku ini, wa shalla ayyati sa'ami lailin aw nahar, atau melaksanakan sholat pada waktu kapan saja, baik di waktu malam maupun siang. Wassalatul manhiyu anha fi hadhil awqat hiya salatut tatawwuk al-mutlaq alladhi la sababa lahu, ya kan. Maka salat yang tidak diperbolehkan dalam permasalahan ini adalah salat al-mutlaq yang tidak ada sebab.
fayajuzu fi hadhihi al-awqat qadha al-fawaid faridatan kanat aw nafilatan. Ya kan? Nah, ya kan? Apabila misalnya kita tidur tadi, misalnya kita ketiduran dari sholat kita misalnya, pas bangun di waktu larangan, maka ketika bangun di waktu larangan tersebut langsung kita sholat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sifatnya kita sedang akan mengganti sholat yang kita lupa atau sholat yang kita tertidur. Walaupun kita bangun pas di waktu larangan, nggak apa-apa. Kita melaksanakan sholat. Karena sifatnya apa? Mengganti atau sedang mengejar sholat yang kita terlewatkan darinya, atau kita lupa karena tadi lupa atau ketiduran, ya kan? Karena Nabi SAW bersabda, man nasiya sholatan fal yusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa untuk melaksanakan sebuah sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat pengganti baginya kecuali dengan melaksanakan sholat tersebut. Kama tajuzu as-shalah aqibal wudu fi ayyi waqtin kana. Begitu juga yang diperbolehkan adalah sholat tuhur atau sholat kesucian atau sholat kebersihan setelah kita berwudu. Kalau misalnya kita berwudu, ya kan, di waktu larangan, ya kan, kemudian kita langsung sholat 2 rakaat, sholat kebersihan juga tidak apa, juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebabnya adalah kita melaksanakan sholat tersebut setelah kita melakukan kesucian. Tapi yang dilarang di sini adalah sholat sunnah mutlak itu tadi. Kalau sholat sunnah mutlak ini yang nggak boleh. Seperti disebutkan dalam hadis dari Bilal. Qala li Bilal 'inda salat subuh. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang sebuah amalan yang paling banyak engkau lakukan setelah engkau masuk Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar detakan kedua terompahmu ketika aku berkunjung ke surga. Antum lihat, belum masuk surga, terompahnya udah Allah siapkan di surga. Dan Rasulullah tanya ketika Isra dan Mi'raj, ini terompahnya siapa? Jibril. Bilal, sahabat. Orang hitam, bekas budak, iya kan? Tapi dia adalah orang termasuk orang terbaik. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada gambar model rupamu atau badanmu, iya kan? Mentolos, mundul, gede-gede, iya kan? Enggak, Allah enggak melihat itu. Atau lihat gantengnya, iya kan? Jenggotnya dibuat kayak peluru kendali nih. Enggak, Allah nggak ngeliat itu. Tapi Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hati. Kepada takwanya kita, kepada takwanya seorang. Kalau matanya sampean didengkul, ya kan, telinganya ada di mana, di belakang sini dikitok kata orang, ya kan, tapi Anda adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang terbaik. Orang yang masih hidup di dunia tapi sudah dengar beritanya kalau dia akan masuk surga dan sudah dipersiapkan pahalanya oleh Allah SWT di surga. Ini orangnya masih hidup di dunia. Rasulullah bertanya, ya kan, amal apa yang bisa menyebabkanmu mendapatkan keutamaan ini? Qala ma amiltu amalan bi arja indi. Saya tidak pernah melakukan amalan yang paling banyak bagiku adalah anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kataba li an usalli. Kata Bilal, sesungguhnya aku tidak pernah bersuci dalam setiap waktu pun,
Dalam setiap waktu pun tidak pernah Bilal itu bersuci di waktu siang maupun malam, kecuali setelahnya melakukan sholat yang namanya sholat tuhur, sholat kesucian ini yang saya mampu untuk melaksanakannya. 2 salam, 2 salam, 2 salam terus. Paling sedikit 2 rakaat. Jadi Bilal itu tidak pernah melakukan, ya kan, bersuci, tidak pernah bersuci, ya kan. Walaupun bukan di waktu sholat, dia berwudu misalnya, dia tidak pernah lolos untuk meninggalkan 2 rakaat sholat tuhur ini atau sholat kesucian. Monggo silahkan siapa yang ingin mengikuti jejaknya. Ya kan? Wa tajuzu tahiyatul masjid, dan juga diperbolehkan seperti tadi saya katakan tahiyatul masjid. Karena Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Walaupun bukan di waktu sholat, walaupun di waktu larangan. Ketika kita masuk masjid, maka jangan sampai kita duduk kecuali kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat 2 rakaat dahulu, yang ini dikatakan sebagai sholat apa? Tahiyatul masjid atau penghormatan kepada masjid. Wallahu alam, saya cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.